ilmu keberlimpahan agar orang itu hidupnya berlimpah di kemudian hari gitu. Rahasianya apa Pak Agung? Ini yang perlu kita sosialisasikan ya kalau tentang keberlimpahan. Karena konsep keberlimpahan saat ini, apalagi anak-anak muda sekarang, itu berpikir bahwa keberlimpahan adalah uang, materi yang didapatkan. Nah ini menurut saya konsep yang keliru. Sehingga orang-orang yang dari desa, dari kampung, dia berusaha untuk pergi ke kota-kota besar karena harapannya adalah uang yang lebih banyak. Nah, mengapa dia tidak memberdayakan sumber dayanya yang ada? Itu keberlimpahan juga ya. Keberlimpahan juga. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di tempatnya masing-masing. Nah, ketika konsep keberlimpahan itu kita geser bahwa bukan mendapatkan uang yang banyak, tapi kita bisa hidup berlimpah sesuai dengan standarnya kita masing-masing. Saya itu nggak tahu ya nanti Pak Agung gimana ya. Saya itu ketemu orang seperti Pak Agung itu sudah saya bangun lama gitu ya. Saya pengen deh ketemu orang yang model begini gitu. Iya ya di depan saya saat ini gitu ya. Gimana Pak kekuatan pikiran atau apa itu namanya? Saya sering Pak mengalami hal-hal seperti itu. Jadi apa yang kemudian saya konsepsikan nanti pasti bakal begini, begini. Itu sering jadi kenyataan gitu. Gimana Pak itu Pak? Iya. Ada dua hal Mas itu. Jadi begini. Kadangkala pikiran kita ini mencari pembenaran. Kadangkala pikiran kita mencari pembenaran. Jadi kita melihat peristiwa itu dari ujung. Kita tidak bisa melihat peristiwa itu dari awal. Misalnya demikian. Saya ketemu dengan seseorang itu. Saya ketemu dengan Mas Hendra. Kemudian karena saya ketemu dengan Mas Hendra, jalur-jalur pikiran saya ini akan membangun sebuah pembenaran. Bahwa, oh iya ya, tahun 2023, pantesan saya ketemu sama Mas Hendra. Toh 2 tahun yang lalu itu saya sudah pernah berpikir loh, tentang hal ini. Nah, apa yang kita pikirkan jauh-jauh tahun sebelumnya, itu adalah general. Kita mendefinisikan tentang argumentasi sebuah peristiwa itu kan karena di ujung. Nah, karena memang pikiran kita tuh mempunyai sifat untuk membenarkan sesuatu, untuk mencari argumentasi atas sebuah peristiwa. Misalnya gini, misalnya yang paling bisa dilihat oleh orang banyak. Ada orang menikah, kemudian di usia pernikahan yang ke-10 tahun, kemudian mereka bercerai. Yang kemudian pasangannya itu mendapatkan pasangan yang lain. Nah, pada saat di ujungnya ini, dia akan mencari sebuah argumentasi. Pikirannya akan mencari pembenaran. Oh, pantesan saja ya, aku ketemu sama kamu. Gitu. Toh, buktinya aku nggak jodoh sama yang kemarin. Gitu. Nah, ini kan terjadi di ujung, di mana kita selalu mencari pembenaran akan hal itu. Siap. Itu semua hal, penyakit, apa yang kita anggap sebagai kesialan. Kalau tentang terkait dengan kekuatan pikiran itu sendiri, ada afirmasi, ada sugesti segala macam, gimana? Ya, kalau misalnya gini, saya bervisualisasi bahwa dalam sebulan ini aku pengen pergi ke laut misalnya. Kemudian saya berafirmasi laut begitu. Kemudian saya diminta untuk merasakan angin laut, udara laut gitu. Mengapa di ujung bulan saya benar-benar bisa ketemu laut? Karena pada saat saya berpikir, seluruh sel saya itu mengarahkan saya untuk bertindak, mengarahkan apa yang saya pikirkan. Nah, kalau saya tidak pernah berpikir, ya, saya nggak akan mengarahkan tindakan itu. Disadari atau tidak, ketika saya berpikir tentang laut, sel-sel saya akan mengarahkan diri saya sendiri untuk pergi ke tempat yang saya pikirkan. Ya entah kemudian saya ketemu dengan orang dan saya cerita, wah aku pengen pergi ke laut loh. Ternyata kemudian dia cerita sama temannya lagi. Dan saya mengarahkan tindakan itu ke arah sana, sehingga saya mendapatkan hal itu. Intinya pikiran mencipta apa enggak? Pikiran mencipta. Makanya seperti pembicaraan saya di awal tadi, satu-satunya tempat yang bisa mencipta itu adalah pikiran. Menciptakan semua hal.
Kalau misalnya, nah ini mesti keliru ini. Manusia adalah pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Sebenarnya satu-satunya pencipta berarti ya. Gimana Pak? Manusia satu-satunya pencipta. Aduh. Satu-satunya pencipta. Makanya saya tuh, mind is creating ya. Creating. Jadi kalau di KBBI definisinya jelas kok. Menciptakan adalah membuat sesuatu yang baru tanpa dengan bahan. Iya. Pikiran ya. Pikiran. Aduh, nggak ada yang susah Pak kalau kita udah bisa. Aduh, oke. Makanya kalau orang membuat pesawat terbang kan dikatakan penemu. Iya, penemu ya. Karena idenya ditemukan gitu. Betul. Satu-satunya yang dibilang pencipta adalah pencipta lagu. Karena lagu itu hanya ada di sini. Oh iya. Setelah lagu itu ditulis dalam not-not lagunya, itu menjadi komposer. Dia tidak dikatakan pencipta lagu lagi. Saya pernah dengar statementnya Pak Agung ya. Kamu itu makrifat atau makribet itu maksudnya gimana sih? Gimana Pak? Ya, itu tadi kadang-kala orang mencari makrifat gitu sampai ke ujung langit, sampai ke ujung dunia dia pengen makrifat gitu. Tapi ternyata dia sendiri malah makribet gitu, meribetkan dirinya sendiri. Ayo Pak, dibongkar Pak. Kadang-kala kan gini. Kita tidak mempercayai sesuatu atau langkah atau metode atau teknik atau apapun bila sesuatu itu sangat sederhana. Dan ini paradoks juga. Betul. Paradoksnya di semua kitab suci dikatakan bahwa Tuhan itu sedekat dengan urat leher kita sendiri. Ini kan paradoks. Nah, kalau dikatakan Tuhan sudah sedekat urat leher sendiri, mengapa harus marifat? Itu maksud saya. Paradok Pak ya. Itu paradok kan. Cok. Itu orang yang walah sampai guling-guling gitu. Itu malah jadi meribetkan dirinya sendiri. Iya, uangnya habis ke guru spiritual. Uangnya habis, betul. Banyak yang memanfaatkan hal tersebut. Iya. Padahal ketika misalnya gini, orang belajar tasawuf gitu. Asal kata tasawuf kan sofi ya. Tasawuf, sofi, kebijaksanaan. Nah, kalau kita sudah memahami hal itu, maka semua hal yang kita lakukan dengan tindakan bijaksana itu adalah tasawuf. Dan ya tadi tidak perlu puasa sekian hari, sekian puasa. Tapi sekali lagi ya, kalau itu tradisi, itu oke ya. Kalau itu tradisi untuk membangun self-esteem, untuk membangun kepercayaan diri, untuk membangun kedisiplinan, itu oke. Itu oke. Oke, siap. Puasa gitu, orang melakukan puasa karena dia membangun kedisiplinan diri, nah itu oke. Tapi ketika puasa itu perintah Tuhan, itu adalah konsep teologi. Iya. Oke. Sekarang gini deh, saya tuh selalu berpikir tentang adik-adik kita Pak. Adik-adik kita di sekolahan, di kampus, mahasiswa segala macam itu, saya berharap mudah-mudahan mereka ya masa depannya menjadi lebih baik ya. Ilmu keberlimpahan agar orang itu hidupnya berlimpah di kemudian hari gitu. Rahasianya apa Pak Agung? Ini yang perlu kita sosialisasikan ya kalau tentang keberlimpahan. Karena konsep keberlimpahan saat ini, apalagi anak-anak muda sekarang, itu berpikir bahwa keberlimpahan adalah uang. Sebentar Pak Agung. Oke ya teman-teman di TikTok, nanti silahkan dilanjutkan nonton di YouTube Ngaji Roso ya, karena baterainya mau habis. Jadi kita lanjutkan nanti, silahkan nonton di channel Ngaji Roso. Terima kasih sudah nontonnya. Monggo Pak Agung lanjut. Ya, keberlimpahan sekarang ini karena banyak kata-kata motivasi, banyak seminar-seminar motivasi dan banyak pengaruh dari Barat sekarang yang banyak yang tidak tahu. Karena awalnya sekali lagi keberlimpahan ini kan muncul dari bukunya Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Napoleon Hill ya? Ya, Think and Grow Rich.
Nah, kita banyak yang tidak tahu juga latar belakangnya Napoleon. Napoleon ini kan bukan pengajar keberlimpahan, dia wartawan. Napoleon itu wartawan yang mengumpulkan kisah-kisah sukses saat itu. Ada Ford, ada Reagan dan segala macam pada saat itu. Nah, dia wartawan, dia pengumpul itu. Kemudian karena krisis Amerika pada saat itu, banyak orang miskin di Amerika pada krisis tahun-tahun 50-45, pada saat Think and Grow Rich itu pertama kali muncul, orang Amerika sangat senang sekali dengan kondisi itu. Sebenarnya sama dengan kondisi kita ya, pasca krisis gitu. Nah, mereka senang karena ada sebuah teknik yang akan mengembalikan kekayaan mereka yang tadinya kaya karena krisis itu kemudian menjadi miskin. Tapi kalau kemudian kita lihat dengan bijaksana bahwa semua orang yang diwawancarai oleh Napoleon mencapai kehidupannya saat itu, pada saat dia wawancara dengan Napoleon, itu melalui proses yang panjang. Tidak 1 tahun, 2 tahun jadi gitu kan. Kalau kaya dalam arti mendapatkan uang banyak 1-2 tahun itu kan, kalau tidak mendapat warisan, ya dapat undian, gitu kan, hanya 2 itu. Nah, banyak sekali anak-anak muda sekarang yang menganggap bahwa keberlimpahan itu adalah uang, materi yang didapatkan. Nah, ini menurut saya konsep yang keliru. Sehingga orang-orang yang dari desa, dari kampung, dia berusaha untuk pergi ke kota-kota besar karena harapannya adalah uang yang lebih banyak. Nah, mengapa dia tidak memberdayakan sumber dayanya yang ada? Itu keberlimpahan juga ya. Keberlimpahan juga. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di tempatnya masing-masing. Nah, ketika konsep keberlimpahan itu kita geser bahwa bukan mendapatkan uang yang banyak, tapi kita bisa hidup berlimpah sesuai dengan standarnya kita masing-masing. Yang jadi masalah kan sekarang karena anak-anak muda diiming-imingin. Iming-imingin oleh mentornya yang menjadi standarnya dia. Wah, ini menjadi miliuner dalam waktu 1 minggu gitu, atau kemudian ada sekolah miliuner dan segala macam. Ini kan iming-iming sehingga mereka tidak mempunyai standar sendiri-sendiri. Nah, bagi saya ini sebuah pendidikan yang tidak tepat. Karena kita tidak bisa menjadi orang lain. Sehingga standar keberlimpahan pun itu menjadi standarnya sendiri-sendiri juga. Kayak misi hidup ya? Iya, kayak misi hidup. Iya. Nah, sekarang kan orang mengejar itu karena dia berpikir saya akan menjadi seperti si A gitu. Seperti Raffi Ahmad. Iya. Iya, betul juga ya. Nah, kalau kita bisa mengajarkan kepada anak-anak muda, kepada remaja-remaja bahwa keberlimpahan itulah standarnya masing-masing, sehingga seperti apa yang diungkapkan oleh Ki Ageng Surya Mentaram, sak cukupe gitu. Kita nggak pernah berani bilang cukup gitu. Sak butuhe, kita nggak pernah berani bilang butuh. Sak penae gitu. Kita enak nggak melakukan sesuatu. Kemudian sak beneri, kita bener nggak untuk melakukan itu. Nah, untuk melakukan butuh dan cukup ini juga kadang kita tidak berani untuk melakukan itu. Untuk mengatakan, karena sifat greedy tadi. Dan ketakutan kita bahwa kita nggak bisa makan nanti. Oh, ini anak-anak muda mesti harus disosialisasikan tentang di mana saya bisa mengatakan butuh dan cukup. Butuh dan cukup. Ya. Makanya dulu kalau banyak teman-teman saya yang bertanya, loh kok kenapa keluar dari pekerjaan? Padahal fasilitas pekerjaan saya sangat menjanjikan sekali. Artinya saya kerja sampai pensiun pun nggak kurang satu apapun. Bahkan dengan saya resign, saya kehilangan semua fasilitas. Apa alasannya? Alasannya karena saya lebih untuk bisa merdeka. Istri nggak ngamuk? Istri pada awalnya ngamuk. Karena nggak ada gaji bulanan lagi. Karena nggak ada gaji bulanan lagi. Justru dengan itu kemudian kita bisa belajar. Istri juga bisa belajar. Ternyata yang membuat kita takut itu adalah kita berharap bahwa hidup itu pasti. Itu membuat takut. Dan ternyata setelah kita jalani dan kita memahami bahwa hidup ini paradoks,
Ya kadang ada, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak. Itu membuat kita bisa lebih tahu bahwa kita itu pengen atau butuh atau cukup. Tapi pada saat memutuskan untuk kemudian resign dari maskapai terbaik di Indonesia, itu nggak ada dawuh leluhur atau apa, nggak ada ya? Nah itu tadi Mas Indra, itu kadang-kala itu saya berpikir gini loh, wah kalau saya bikin video gitu bahwa saya dawuh leluhur untuk mendirikan apa gitu, itu pasti pengikutnya banyak gitu. Karena ada sosok otoritas yang dijadikan pembenaran gitu, dijadikan pembenaran. Atau ya itu tadi dawuhnya siapa gitu. Tapi cobalah kalau kita teman-teman bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kita tidak mengatasnamakan sosok otoriter ini. Jadi saya berpikir ke belakang Mas Indra. Saya membayangkan saat itu sebuah masyarakat yang sangat-sangat jahiliyah sekali. Kemudian saya ada di sana dan saya mengajak mereka, ayo sekarang berbuat baik. Mereka bertanya, kata siapa? Mereka nggak nurut sama saya kan. Kemudian saya mengatakan, ini saya dapat dawuh leluhur, gitu pasti saya diikuti. Teman-teman, saya ingin sedikit memberikan disclaimer ya. Jadi video kita dengan Pak Agung ini tidak kita persembahkan untuk teman-teman yang berpikiran suku pendek ya. Jadi sekali lagi itu disclaimer. Saya ini penting. Yang suku pendek nggak usah nonton tayangan ini guys. Jangan. Dan itu tadi Mas Indra, karena bukan menolak agama, jadi agama itu ya itu oke. Tidak menolak Tuhan, ya Tuhan itu oke. Jadi nggak ada yang kita tolak karena orang nggak punya konsep apa yang mau ditolak. Iya betul. Oh nggak ada konsep, ya. Konsepnya. Tapi kalau kemudian ditanya nih, Pak Agung sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak? Itu jawabannya apa? Kalau yang nanya saya anggap tidak mau berdiskusi panjang, saya akan menjawab bahwa Tuhan tidak ada. Nah, saya mengungkapkan kalimat Tuhan tidak ada agar pendengar itu berpikir kritis dan mengajak saya berdiskusi lebih lanjut. Keren. Waduh, ini gimana? Karena kalau berhenti di Tuhan ada, kembali kita akan membawa konsekuensinya kita mengadakan Tuhan. Siap. Pak Agung, kan sering ada pertanyaan, siapakah aku? Itu jawabannya apa? Kita tidak akan pernah bisa mendefinisikan siapa aku, kecuali kita berhubungan dengan tugas-tugas kita. Misalnya dunia. Misal saya sedang menulis buku, ketika ditanya siapa aku penulis. Saya sedang berada di rumah saya, siapa aku bapak rumah tangga. Saya sedang berada di arisan RT gitu. Siapa aku anggota RT gitu. Jadi aku ini akan berubah-ubah sesuai peran dan fungsinya. Karena ketika kita bicara aku, tentu kita bicara tentang ego. Ego itu sedang melakukan apa? Jadi aku yang didefinisikan itu adalah ego yang sedang melakukan apa. Kemudian lagi banyak yang bilang bahwa aku itu adalah diri sejati. Ini kan konsep. Kalau kita sudah bicara konsep lagi, ya itu adalah area yang sangat bisa diperdebatkan karena masing-masing punya konsep sendiri. Akhirnya kan, wah, aku dapat bisikan dari diri sejati. Ya, untuk melakukan. Aku harus mendekati anakmu. Iya, itu dia. Dan seterusnya. Iya. Okay. Dan bapaknya setuju gitu. Itu lagi.